Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi pembahasan kita, yaitu tentang fungsi manajemen logistik. Sebelumnya kita bersama-sama sudah sekilas membahas tentang fungsi manajemen logistik, namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk lebih detail dari masing-masing fungsi dari manajemen logistik itu. Jadi menurut Subagio, fungsi dari manajemen logistik itu terdiri dari fungsi perencanaan, kemudian fungsi penganggaran, pengadaan, fungsi penyimpanan, fungsi pendistribusian, pemeliharaan, fungsi penghapusan, dan yang terakhir ada fungsi pengendalian. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dari fungsi perencanaan ya. Secara umum, fungsi perencanaan itu merupakan suatu proses untuk merumuskan sasaran dan menentukan langkah-langkah yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ini sebelumnya kita sudah bahas pada mata kuliah perencanaan dan evaluasi kesehatan ya. Jadi secara umum perencanaan itu merupakan suatu proses untuk merumuskan sasaran dengan adanya strategi-strategi atau menentukan langkah-langkah yang tujuannya itu adalah agar dapat tercapai seperti itu. Kemudian kalau secara khusus perencanaan logistik itu merupakan suatu proses untuk merencanakan kebutuhan logistik ya di sini. Kemudian yang pelaksanaannya dilakukan oleh semua calon pemakai atau user, kemudian diajukan sesuai dengan alur yang berlaku di masing-masing organisasi. Jadi karena ini kaitannya dengan perencanaan logistik, jadi istilahnya yang di sasarannya itu merupakan seluruh komponen-komponen logistik ya, kemudian juga semua calon pemakai. Dalam hal ini pemakainya ini bisa berupa pasien, bisa berupa orang-orang yang ada dalam instansi pelayanan kesehatan ya. Kemudian diajukan sesuai dengan alur yang berlaku di masing-masing organisasi seperti itu. Kemudian berikutnya dalam perencanaan kita juga sudah membahas ini, ada 3 jenis rencana, yaitu ada rencana jangka panjang atau long range ya. Long range ini biasanya sifatnya itu sekitar 5 tahunan. Jadi ini biasanya itu dilakukan oleh orang-orang yang menduduki jabatan yang paling tinggi dalam suatu instansi ya. Jadi selama 5 tahun itu tujuan atau goal-goal apa yang ingin dia capai. Kemudian rencana jangka menengah ini biasanya yang melakukan ini adalah orang-orang yang ada di yang menduduki jabatan tingkat menengah seperti kepala divisi atau kepala bidang seperti itu ya. Jadi ini biasanya rencana tahunan biasanya. Kemudian rencana jangka pendek itu short range, itu biasanya itu dilakukan oleh staff-staff, oleh orang-orang teknis ya, yang biasanya itu untuk melakukan apa yang biasa dilakukan operasional sehari-hari seperti itu. Nah, periodisasi dalam suatu perencanaan ini sekaligus merupakan usaha untuk menentukan skala prioritas secara menyeluruh dan berguna untuk usaha tindak lanjut yang terperinci. Jadi kita bisa menentukan apa saja yang akan dilakukan terlebih dahulu berdasarkan rencana yang kategori rencana ini ya, ada rencana jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Kita bisa memprioritaskan mana dulu yang akan dilakukan seperti itu. Kemudian fungsi dari perencanaan dan kebutuhan ini akan menghasilkan yaitu ada rencana pembelian. Jadi kita bisa merencanakan hal-hal apa saja atau bahan-bahan apa, kebutuhan-kebutuhan apa yang akan dibeli. Kemudian rencana rehabilitasi, yaitu rencana untuk memulihkan kembali barang-barang yang tadinya belum dipakai atau tidak terpakai bisa untuk digunakan kembali seperti itu ya. Kemudian ada rencana dislokasi apabila tidak sesuai ya, atau adanya barang-barang yang tidak sesuai dengan kegunaannya tuh bisa direncanakan lagi kira-kira akan digunakan untuk apa seperti itu. Kemudian rencana sewa, ada beberapa peralatan-peralatan yang mungkin
tidak perlu dibeli tetapi hanya kita perlu menyewanya saja, seperti itu ya. Kemudian rencana pembuatan, misalkan ada beberapa bahan-bahan seperti bahan makanan, seperti itu ya. Jadi kan itu perlu adanya rencana untuk dibuat sesuatu, seperti itu. Kemudian perencanaan logistik dapat menjawab pertanyaan seperti, jadi perencanaan ini itu bisa digunakan untuk menjawab berbagai macam pertanyaan seperti unsur-unsur 5W, 1H ya. Jadi apa yang dibutuhkan atau what, jenis barang apa yang dibutuhkan ya, yang pasti sesuai dengan kebutuhan yang tepat agar lebih efisien. Kemudian berapa banyak yang dibutuhkan, how much atau how many, berapa banyak barangnya. Kemudian kapan untuk digunakan ya, bila mana dibutuhkan atau kapan barang itu akan digunakan, menentukan waktu yang tepat. Kemudian where, di mana barang itu akan digunakan, atau juga bisa di mana barang itu harus dibeli, seperti itu ya. Jadi where itu bisa mencakup di mana akan didistribusikan atau juga di mana barang itu akan dibeli, seperti itu. Kemudian who, siapa yang mengurus atau siapa yang akan menggunakan. Kemudian how, bagaimana proses untuk bisa barang itu dari dibeli kemudian akhirnya bisa diadakan, kemudian didistribusikan ya. Jadi bagaimana proses barang itu bisa sampai ke user. Kemudian why, mengapa barang itu benar-benar dibutuhkan. Jadi dengan kita tahu alasannya, kita bisa benar-benar menentukan apakah barang itu benar-benar urgent atau tidak, atau benar-benar dibutuhkan atau tidak, sehingga kita bisa melihat efisiensi dari setiap kebutuhan. Kemudian fungsi dari yang berikutnya adalah fungsi dari penganggaran. Penganggaran atau budgeting adalah semua kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian penentu kebutuhan dalam suatu skala tertentu atau skala standar. Nah, dalam hal ini skalanya yaitu skala mata uang dan jumlah dari biaya yang akan dikeluarkan ya. Dalam fungsi penganggaran ini, semua rencana-rencana dari fungsi perencanaan dan penentu kebutuhan akan dikaji lebih lanjut untuk kemudian disesuaikan dengan besarnya biaya dari dana-dana yang tersedia. Jadi dari rencana-rencana yang sudah dibuat, kira-kira nantinya akan membeli apa saja ya, itu harganya itu berapa, nantinya itu akan disesuaikan lagi. Kira-kira apakah dana yang tersedia ini mencukupi untuk membeli barang-barang atau membeli bahan-bahan yang sesuai dengan yang direncanakan itu gitu ya. Dengan mengetahui hambatan-hambatan dan keterbatasan yang dikaji secara seksama, maka anggaran tersebut merupakan anggaran yang reliable atau yang dapat dipercaya, seperti itu. Nah, berikutnya, hal yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran. Yang pertama, kita harus memperhatikan peraturan-peraturan terlebih dahulu ya. Jadi di setiap instansi atau di setiap lembaga itu kan memiliki aturan-aturan. Nah, terkait penganggaran itu juga pastinya ada aturan-aturannya, itu harus diperhatikan. Kemudian mempertimbangkan dari unsur-unsur politik, sosial, ekonomi, dan teknologi, karena pastinya akan ada dampak dari politik maupun ekonomi yang terjadi ya, dengan pertimbangan harga yang ada ya, dan kebutuhan yang ada, seperti itu. Jadi bisa benar-benar dilakukan upaya-upaya efisiensi agar tidak membengkak anggarannya. Kemudian ataupun tidak juga mubazir atau tidak terjadi pemborosan, seperti itu. Hal-hal yang berhubungan dengan anggaran. Kemudian yang terakhir, pengaturan anggaran seperti sumber biaya pendapatan sampai dengan pengaturan logistik. Jadi ketika menyusun anggaran, perlu memperhatikan komponen-komponen seperti tadi ya. Ada aturan-aturan, kemudian mempertimbangkan unsur politik, ekonomi, sosial, kemudian hal-hal yang berhubungan dengan anggaran, sampai pada berapa income dari suatu instansi yang didapatkan atau berapa pemasukannya, dan bagaimana proses pengeluarannya digunakan untuk apa saja gitu, sehingga kita bisa tahu kira-kira
kebutuhannya itu udah sesuai dengan dana yang ada atau belum, seperti itu. Nah, berikutnya sumber anggaran ini ada bermacam-macam ya. Kalau misalkan sumber anggaran itu dari instansi milik pemerintah, seperti rumah sakit pemerintah, itu sumber anggarannya bisa berasal dari dana seperti subsidi, seperti Bappenas, kemudian dari Kementerian Kesehatan, bisa juga dari pemerintah daerah, dan dari penerimaan rumah sakit, ataupun dari income dari pasien-pasien itu sendiri ya. Sedangkan kalau dari rumah sakit swasta, itu sumber anggarannya bisa berasal dari dana subsidi yang berasal dari yayasan dan donatur. Jadi biasanya kalau rumah sakit swasta, saya tidak perlu menyebut yayasannya apa lah ya, yang pasti mereka memiliki yayasan, kemudian juga ada donatur-donatur juga yang bisa menjadi sumber pemasukan anggaran bagi rumah sakit itu. Kemudian penerimaan rumah sakit dan dana dari pihak ketiga. Penerimaan itu seperti tadi ya, bisa berasal dari pasien-pasiennya atau juga bisa berasal dari pihak ketiga ya, bisa dari BPJS dan lain sebagainya lah, lembaga asuransi pastinya ya. Kemudian alokasi anggaran logistik rumah sakit itu biasanya yang dianggarkan untuk logistik itu sekitar 40-50%. Bisa dalam bentuk obat-obatan, bahan farmasi, alat tulis, alat cetakan, kemudian alat rumah tangga, bahan makanan, alat kebersihan, dan suku cadang ya. Sedangkan sisanya sekitar 60-50% itu bisa digunakan anggarannya untuk keperluan seperti untuk membayar gaji para pegawai dan lain sebagainya seperti itu. Nah, berikutnya yaitu ada fungsi pengadaan. Pengadaan merupakan semua kegiatan dan usaha untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dan jasa berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menciptakan sesuatu yang tadinya belum ada menjadi ada ya. Jadi pengadaan itu kan berarti suatu proses untuk mengadakan sesuatu yang belum ada menjadi ada. Secara sederhana seperti itu. Kegiatan ini termasuk dalam usaha untuk tetap mempertahankan sesuatu yang telah ada dalam batas-batas efisiensi. Atau juga menurut Subagio ini ya, pengadaan itu tidak hanya mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tetapi juga mempertahankan sesuatu yang telah ada untuk bisa digunakan lebih optimal lagi ya, agar lebih efisien. Jadi nggak usah beli barang-barang atau beli bahan-bahan yang baru kalau selama ini masih ada stok seperti itu. Kemudian menurut Mustika Sari berpendapat bahwa fungsi pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasi atau mewujudkan kebutuhan yang telah direncanakan atau telah disetujui sebelumnya. Ya. Nah, berikutnya ada cara-cara yang dapat dilakukan untuk menjalankan fungsi pengadaan ya, agar barangnya itu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Cara-cara yang bisa dilakukan itu yang pertama bisa dengan membeli bahan atau membeli alat-alat, kemudian menyewa, kemudian bisa juga dilakukan peminjaman, kemudian bisa juga dengan adanya pemberian atau hibah yang diberikan kepada suatu lembaga atau instansi, kemudian penukaran ya, jadi ada barang yang mungkin sudah tidak digunakan atau memang tidak digunakan, kemudian ditukar untuk sesuatu barang yang memang benar-benar dibutuhkan seperti itu, atau pembuatan, dibuat lagi sesuatu yang baru kemudian diperbaiki. Jadi barang yang sudah rusak kemudian diperbaiki untuk bisa digunakan kembali. Itu beberapa cara untuk mengadakan bahan maupun alat yang dibutuhkan ya. Nah, berikutnya proses pengadaan peralatan dan perlengkapan itu merupakan ada beberapa tahap-tahapannya. Ya, yang pertama harus dilakukan upaya perencanaan dan penentuan kebutuhan seperti yang sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi dilakukan upaya-upaya perencanaan, kemudian penyusunan dokumen tender. Ini biasanya kalau misalkan mau sebuah istilahnya bisa dikatakan rumah sakit lah ya, itu biasanya nanti ada semacam sales atau tender yang datang ke rumah sakit untuk menawarkan produk-produk yang sesuai dengan perusahaannya. Misalkan mau menawarkan seperti obat-obatan, biasanya nanti itu ada sales atau tender yang datang ke rumah sakit untuk menawarkan
produk atau istilahnya bahan-bahan yang akan mereka jual seperti itu. Kemudian proses pengiklanan, pemasukan dan pembukuan penawaran, evaluasi penawaran, pengusulan dan penentuan pemenang, ya. Ini apabila ada beberapa yang datang itu tidak hanya satu nih sales atau tendernya. Jadi penentuan siapa nih yang nantinya akan istilahnya mengisi stok di rumah sakit tersebut gitu. Kemudian masa sanggah, kemudian penunjukan pemenang, kemudian pengaturan kontrak ya, dan pelaksanaan kontrak yang terakhir. Nah, berikut ini yang harus diperhatikan pada fungsi pengadaan. Yang pertama tuh kita harus memperhatikan ada kode etiknya ya. Menurut George W. Algian, jadi kode etik dalam pengadaan itu harus diperhatikan. Yang pertama kita harus memperhatikan hubungan pribadi dengan para pedagang. Itu perlu diperhatikan. Namun, seorang pembeli harus tetap tidak berpihak dalam semua tahap perdagangan. Seperti itu. Kemudian tidak boleh ada keterangan orang dalam atau kepada siapapun itu. Kemudian memberi batas kepada seorang rekanan itu merupakan hal yang melanggar etika. Nah, pelelangan pengadaan barang itu bisa dilakukan dengan adanya keanggotaan panitia yang sekurang-kurangnya itu terdiri dari 5 unsur, yaitu ada perencana, kemudian ada pemikir pekerjaan yang bersangkutan, penanggung jawab keuangan, penanggung jawab perlengkapan, dan yang terakhir ada penanggung jawab teknis. Kemudian yang dilarang untuk duduk sebagai anggota panitia, yang pertama tuh yang dilarang itu adalah kepala kantor atau satuan pekerja atau pemimpin proyek, itu dilarang duduk sebagai anggota panitia. Kemudian pegawai pada Inspektorat Jenderal atau unit-unit yang berfungsi sebagai pemeriksa. Nanti dikhawatirkan malah bisa terjadi seperti KKN ya. Kemudian panitia pelelangan dibentuk oleh kepala kantor atau satuan pekerja atau pemimpin proyek. Nah, masa kerja panitia ini bisa berakhir sesuai dengan tugasnya setelah pemenang pelelangan ini ditunjuk. Nah, berikutnya ada fungsi penyimpanan. Nah, fungsi penyimpanan ini merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Jadi intinya kalau barangnya sudah ada, kemudian bagaimana barang ini dikelola ya, atau disimpan di suatu tempat. Nah, penyimpanan ini berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi-fungsi sebelumnya dengan pemenuhan setepat-tepatnya dan biaya serendah-rendahnya. Fungsi ini mencakup semua kegiatan mengenai pengurusan, pengelolaan, dan penyimpanan barang. Fungsi yang lain yaitu kualitas barang dapat dipertahankan dengan adanya fungsi penyimpanan ini. Kemudian barang juga bisa terhindar dari kerusakan dan pencarian barang yang lebih mudah, dan barang juga lebih aman dari pencurian, seperti itu. Ya, berikutnya ada faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian dalam fungsi penyimpanan. Yang pertama, kita harus memilih lokasi yang tepat ya. Yang pertama kita harus memperhatikan ketika memilih lokasi itu aksesibilitasnya, apakah mudah diakses atau tidak. Harapannya sih yang lebih bisa mudah diakses ya, agar lebih mudah untuk mengambil barang-barang yang ada di gudang atau di tempat penyimpanan. Kemudian dari utilitasnya, kemudian harus ada komunikasi antara orang yang istilahnya penunggu gudang atau penjaga gudang ya, dengan unit-unit yang mungkin membutuhkan barang-barang tersebut. Kemudian bebas dari banjir lokasinya, mampu menampung barang yang disimpan, jadi luasnya itu juga cukup luas agar bisa menampung barang-barang yang disimpan. Kemudian harus dilihat dari sisi keamanannya, kemudian adanya sirkulasi udara yang baik untuk menjaga kondisi dari barang-barang yang atau mungkin bahan-bahan yang memang membutuhkan sirkulasi udara yang baik agar tidak lembab ya, seperti obat-obatan itu kan harus ada di tempat yang tidak lembab ya. Kemudian barang atau jenisnya ini ya yang disimpan itu harus diperhatikan
Seperti ada beberapa jenis dan bentuk barang yang dapat digolongkan ke dalam barang biasa. Barang biasa itu seperti kendaraan, mobil, alat-alat berat, kemudian ada brancar, kemudian ada kursi roda. Kemudian untuk barang khusus itu bisa seperti obat-obatan dan alat-alat medis. Jadi beberapa barang yang ada di dalam gudang atau di dalam tempat penyimpanan itu seperti tadi. Kemudian pengaturan ruangan ya. Jadi ruang yang tersedia itu jangan sampai itu tidak efisien. Jadi harus diatur sedemikian rupa supaya bisa lebih efisien untuk digunakan menyimpan barang-barang. Kemudian prosedur dari sistem penyimpanan itu harus adanya formulir-formulir transaksi, kemudian kartu-kartu catatan, kartu-kartu pemeriksaan, cara pengambilan barang, dan proses pengawetan barang maupun bahan ya. Kemudian menggunakan alat bantu tertentu agar misalkan disimpan di bagian atas ya, berarti perlu adanya alat bantu untuk mengambil barang atau bahan itu agar tidak mudah pecah atau agar tidak mudah rusak. Kemudian pengamanan dan keselamatan. Kemudian pencegahan terhadap api ya, pencurian, tindakan pencegahan terhadap kecelakaan, gangguan terhadap penyimpanan dan tindakan keamanan. Nah, berikutnya yaitu fungsi penyaluran atau distribusi. Nah, penyaluran atau distribusi itu merupakan kegiatan atau usaha untuk mengelola pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi distribusi itu memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, faktor yang mempengaruhi dalam proses distribusi itu apa saja? Yang pertama tuh ada proses administrasi. Ya, jadi ketika mau menyalurkan barang dari, kita bisa katakan tempat penyimpanan tadi ya. Jadi dari tempat penyimpanan mau disalurkan ke unit-unit yang membutuhkan, itu harus melalui proses administrasi terlebih dahulu. Jadi harus dicek barang ini akan disalurkan kemana, seperti itu. Kemudian proses penyampaian berita atau data-data informasi ya. Kemudian barang ini nantinya harus disampaikan ke unit tertentu. Di unit tertentu itu nanti juga ada laporannya, seperti itu. Kemudian ada laporan juga ke atasan, misalkan bahwa barang ini nantinya akan disalurkan ke unit ini, seperti itu, agar proses administrasinya itu lebih tertata ya. Kemudian proses pengeluaran fisik barang, adanya proses pengeluaran fisik dari tempat penyimpanan ke unit-unit yang membutuhkan. Kemudian ada proses pengangkutan barang. Kemudian setelah barangnya sampai, proses pembongkaran dan pemuatan, kemudian pelaksanaan rencana-rencana yang telah ditentukan setelah barangnya sudah sampai ke unit yang membutuhkan. Nah, fungsi yang berikutnya yaitu adalah fungsi penghapusan. Nah, fungsi penghapusan ini merupakan kegiatan atau usaha pembebasan barang dari pertanggungjawaban sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Nah, alasan penghapusan barang ini itu antara lain bisa disebabkan karena barangnya hilang, baik akibat kesalahan sendiri atau bisa juga karena kecelakaan, bencana alam, administrasi yang salah, tercecer, ataupun barangnya memang tidak ditemukan. Kemudian selain itu, alasan dari penghapusan yaitu adanya teknis dan ekonomis. Setelah nilai barang dianggap sudah tidak ada lagi nilainya, manfaatnya, kemudian keadaan tersebut disebabkan bisa karena faktor-faktor karena barangnya sudah rusak, tidak dapat diperbaiki, kemudian obsolete ya, meningkatkan efisiensi atau efektivitas, kemudian barang tersebut atau bahannya itu sudah kadaluarsa, tidak boleh digunakan, kemudian sudah aus atau deteriorasi, kemudian barang itu mengurang karena susut, menguap atau handling, busuk karena tidak memenuhi spesifikasi sehingga barang itu tidak dapat digunakan lagi. Kemudian surplus dan excess, kemudian tidak bertuan atau barang-barang yang sudah tidak diurusi, atau juga bisa berupa barang rampasan, yaitu barang-barang bukti dari suatu perkara. Nah, barang-barang ini bisa dilakukan proses penghapusan. Nah, dalam aspek program penghapusan itu ada dua macam aspek, yaitu aspek yuridis
administrasi dan prosedur, yuridis itu lebih ada kaitannya dengan hukum ya. Dalam aspek yuridis itu mencakup hal-hal pembentukan panitia penilai, kemudian identifikasi dan inventarisasi peraturan-peraturan yang mengikat, persyaratan atau ketentuan terhadap barang yang dihapus, penyelesaian kewajiban sebelum barang dihapus. Nah, sedangkan aspek rencana pelaksana teknis ya itu harus dilakukan dulu evaluasi atau rencana pemisahan dan pembuangan serta rencana tindak lanjut. Nah, cara-cara penghapusan yang biasa dilakukan itu antara lain dengan cara pemanfaatan langsung atau merehabilitasi atau merekondisi komponen-komponen yang masih dapat digunakan kembali dan dimasukkan sebagai barang persediaan baru. Ya, bisa dimanfaatkan langsung apabila memang barang itu memang masih bisa digunakan. Kemudian pemanfaatan kembali yaitu dengan cara meningkatkan nilai ekonomis dari barang yang dihapus menjadi barang lain ya. Kemudian bisa dipindahkan atau dimutasi ke instansi yang memang memerlukan untuk dapat dimanfaatkan secara langsung. Kemudian bisa dihibahkan pemanfaatan langsung atau peningkatan potensi kepada badan atau pihak di luar instansi pemerintah. Kemudian bisa dijual atau dilelang. Kemudian bisa juga dimusnahkan. Ini menyangkut keamanan dan keselamatan dari lingkungan. Nah, yang terakhir ada fungsi pengendalian. Pengendalian ini merupakan sistem pengawasan dari hasil laporan, penilaian, pemantauan, dan pemeriksaan terhadap langkah-langkah manajemen logistik yang sedang atau telah berlangsung. Nah, bentuk kegiatan pengendalian ini yang pertama itu merumuskan tata laksana dalam bentuk manual, standar, kriteria, norma, instruksi, dan prosedur lain. Kemudian melaksanakan pengamatan atau monitoring atau evaluasi, dan juga bisa membuat suatu laporan untuk bisa mendapatkan gambaran dan informasi tentang penyimpangan dan jalannya pelaksanaan dari rencana. Kemudian melakukan kunjungan staf guna mengidentifikasi cara-cara pelaksanaan dalam rangka pencapaian tujuan. Dan yang terakhir melakukan supervisi. Jadi pengendalian itu upaya-upaya pengawasan ya yang bisa dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang pastinya memiliki wewenang yang ditunjuk oleh suatu instansi yang memang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan. Jadi bisa dilakukan pengamatan, monitoring, evaluasi, dibuat suatu laporan, apakah memang prosesnya sudah sesuai, apakah terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan maupun perencanaan, seperti itu. Dilakukan kunjungan-kunjungan langsung atau supervisi, seperti itu ya. Kemudian sarana-sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengendalian, yang pertama tuh harus ada struktur organisasi yang baik agar bisa mengerti siapa saja yang memiliki tugas-tugas tertentu untuk melakukan pengendalian, dan dari situ kita dari struktur organisasi juga kita bisa melihat apakah orang-orang yang menduduki suatu jabatan tertentu itu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Kemudian sistem informasi yang memadai yang dibutuhkan, kemudian klasifikasi yang selalu mengikuti perkembangan menuju standarisasi, kemudian harus dilakukan pendidikan dan pelatihan kepada surveyor atau orang-orang yang akan melakukan upaya supervisi atau pengendalian itu. Kemudian harus ada anggaran yang cukup memadai. Baik, itu adalah materi untuk pertemuan hari ini. Materinya cukup panjang, tapi memang ini bisa digunakan untuk 2 kali pertemuan ya. Jadi silahkan untuk disimak baik-baik. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.